Agustus ya. Bahan untuk 21 Agustus dari Imamat 25 dimulai ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, kita baca teksnya. Ada 5 ayat. Jadi kita satu ayat satu orang ya. Nah, dengan sukarela. Saya membaca ayat 1, nanti disambung dengan ayat 2. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Ayat 2. Berbicaralah. Oh, silakan. Silakan, Mbak. Oh ya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ya, ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Ayat 4. Oh ya. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ya, ayat 5. Itu ya. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok gandum yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ya. Iya, jadi mungkin boleh ditampilkan ya, Fani. Oke, ya. Terima kasih buat Fania. Jadi tema kita adalah melestarikan tanah. Itu tema. Jadi ini pengantar, bisa untuk kelas besar, tapi yang mungkin kelas kecil bisa juga, tapi pandai-pandai kita lah. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya hidup seorang Kristen. Ya, bagaimana seharusnya hidup seorang Kristen yang selalu berhubungan dengan alam sekitar, terutama tanah. Jadi hidup bukan hanya sebagai seorang Kristen sebenarnya, sebagai manusia, dimanapun kita hidup, kita pasti akan selalu berhubungan dengan alam dan juga dengan tanah. Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahukan kepada bangsa Israel supaya ketika nanti mereka sudah sampai di tanah Kanaan, ada beberapa hal yang diinginkan oleh Tuhan harus diingat dan dilaksanakan oleh bangsa Israel yang berkaitan dengan tanah tempat mereka berpijak dan bekerja sebagai petani. Jadi memang orang Israel pekerjaan utama mereka adalah di bidang pertanian dan juga peternakan. Tanah adalah pemberian Tuhan. Jadi tanah terbaik. Jadi sebenarnya dimanapun kita tinggal, baik di kota atau dimanapun, di mana kita pijak tanah itu adalah yang terbaik. Jadi bukan hanya di daerah, misalnya daerah Seribu Dolok sana tanah yang baik, tanah yang subur, tapi di mana kita tinggal, di mana tanah kita pijak, harus kita yakini bahwa itu adalah tanah terbaik bagi kita. Jadi itu adalah tanah yang diberkati, tanah yang diberkati. Sebab itu Israel jangan melupakan Tuhan. Tuhanlah yang telah membawa mereka menikmati negeri yang penuh susu dan madu. Israel tidak boleh melupakan Tuhan.
Sebab di tanah yang diberikan Tuhan itulah juga Tuhan memelihara hidup mereka dan memberikan kesempatan untuk mengusahakan dan mengelola tanah itu. Ini sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Maka kepada mereka diberikan kuasa hak untuk mengelola dan mengusahakan tanah. Dan di tanah itu jugalah Tuhan memberikan waktu bagi Israel, bagi kita untuk membangun keturunan yang taat, yang setia, dan takut akan Tuhan. Baru yang kedua, mengingatkan umat Israel. Ya, mengingatkan umat Israel bahwa pada hari penciptaan, Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Setelah semuanya diciptakan, pada hari pertama sampai dengan hari keenam adalah manusia. Pada hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat, menguduskan hari yang ketujuh. Dan itu juga perintah bagi kita. 6 hari kita bekerja, dan hari ketujuh itu adalah waktu istirahat. Istirahat bukan dalam arti kita tidak melakukan apa-apa, tapi istirahat di dalam mencari kebutuhan secara duniawi. Dan pada hari ketujuh kita diharapkan lebih banyak melakukan kegiatan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan berhenti dan menguduskan hari itu. Hari perhentian itu diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan sebagai pertanda bahwa segala pekerjaan penciptaan sudah selesai. Demikianlah tanah. Jadi tanah harus mendapat istirahat di tahun yang ketujuh. Di tahun yang ketujuh. Jadi Israel hidup dengan agraria, bertani. Ternyata di firman Tuhan kita hari ini, Tuhan mengingatkan bagi umat Israel supaya mereka juga mengistirahatkan tanah pada tahun yang ketujuh. Mengistirahatkan artinya tidak mengelola. Ya, tidak mengelola dan tidak memaksa tanah itu untuk menghasilkan buah atau pertumbuhan untuk kebutuhan mereka, tetapi mengistirahatkan tanah pada tahun yang ketujuh. Jadi umat Israel harus berhenti dari segala kesibukan pekerjaan mereka, dan tanah yang selama ini dikerjakan, dikelola pun beristirahat. Jadi ini adalah suatu keistimewaan sebenarnya, bahwa tanah itu juga ada masa capeknya untuk mengeluarkan dari tanah itu segala sesuatu kebutuhan manusia, sehingga perlu diistirahatkan. Jadi manusia juga beristirahat. Pada tahun ketujuh manusia itu beristirahat, tidak lagi bekerja seperti tahun pertama sampai tahun keenam. Misalnya kalau selama ini mereka ke ladang, pada tahun ketujuh mereka tidak ke ladang. Mereka tidak bekerja di ladang. Tetapi memang tanah itu diistirahatkan dan mereka juga beristirahat. Nah, lalu kita berpikir, jadi tahun penuh, jadi 6 tahun penuh tanah. Jadi tahun ketujuh tanah itu tidak boleh dikelola. Jadi tanaman yang ada di dalamnya pun dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang yang miskin selama 1 tahun. Jadi dalam tahun ketujuh itu, kalaupun misalnya anggur mereka ada berbuah, atau misalnya kita katakanlah sayur-sayur mereka ada berbuah, atau tanaman mereka ada menghasilkan buah pada tahun ketujuh, itu bukan lagi milik si pemilik tanah itu, tetapi itu adalah milik orang-orang miskin. Jadi selama 1 tahun, biarlah orang miskin yang memanen. Kalau tanah itu mengeluarkan buah, mengeluarkan sayur misalnya, mengeluarkan daun yang perlu untuk kebutuhan sehari-hari, tanah itu, hasil itu tidak lagi milik yang mengelola selama 6 tahun, tapi pada tahun ketujuh, biarkan orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang membutuhkan, memetik hasil dari tanahmu. Memetik hasil dari tanahmu. Jadi artinya ini kan berbaginya ini sebenarnya. Kalau kita pikirkan ini adalah sesuatu hal yang mau berbagi. Sebab
biasanya kalau kita panen, ya kita tidak pernah ingat orang lain. Tetapi itulah perintah Tuhan, bahwa pada tahun ke-7 itu, kalau tanah itu mengeluarkan hasil, itu bukan milikmu. Itu adalah milik orang miskin. Biarkan orang miskin yang mengambil, memetik buahnya. Jadi bagaimana kebutuhan hidup mereka di tahun ke-7? Nah, baru bodoh tubuh sukun bata. Kalau di tahun ke-7 mereka tidak bekerja, apa yang mereka makan selama 1 tahun itu? Nah, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberikan hasil yang berlimpah di tahun yang ke-6. Sehingga mereka tidak berkekurangan pada tahun ke-7. Jadi ibu Tuhan doa ini. Jadi 1 tahun penuh berikan kepada orang miskin. Lalu kita berpikir secara manusiawi. Loh, apa yang kami makan selama tahun ke-7? Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hasil panenmu katanya pada tahun ke-6 akan dibuat oleh Tuhan berlimpah ruah hasilnya. Sehingga kamu tidak kekurangan pada tahun yang ke-7. Jadi yakin. Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Bukan berarti karena setahun penuh mereka memberikan hasil tanah mereka kepada orang miskin, orang yang susah, orang yang membutuhkan, sehingga mereka tidak makan dan sehingga mereka kelaparan. Tidak. Semakin banyak kita memberi kepada Tuhan, semakin banyak kita memberi kepada sesama kita yang membutuhkan, maka semakin banyak Tuhan juga memberi berkat kepada kita. Baru pemeliharaan Tuhan untuk umatnya sempurna. Sehingga baik hari ke-7 kita istirahat, tahun ke-7 tanah harus diistirahatkan, dan manusianya juga harus berhenti bekerja untuk mencari segala sesuatunya. Harus diisi dengan banyak kegiatan yang lebih mendekatkan hati dan iman serta hidup kita kepada Tuhan. Jadi seperti itu juga harapan Tuhan terhadap Israel, seperti itu juga harapan Tuhan terhadap kita. Memberi waktu untuk Tuhan dalam hidup kita. Memperbanyak kegiatan yang bisa membuat iman kita semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Jadi arti ini tersonai matene humbani segi latar belakang pakon teologianya, bahwa kenapa Tuhan memerintahkan melalui Musa kepada bangsa Israel supaya pada tahun ke-7 tanah itu diistirahatkan. Karena apa? Karena sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Hasil tanah pada tahun yang ke-7 itu bukan milikmu, tetapi milik orang miskin yang ada di sekelilingmu, orang susah, dan orang yang membutuhkan. Anjaha, duma pasti homatene, tanah pe perlu do istirahat. Langboi ipaksa hita tanah bekerja terus untuk menghasilkan buah dan hasil aseboi memenuhi kebutuhan tak. Tidak, tanah juga harus istirahat. Alani loza do matano haitene. Mengolah makanan suan-suanan na isuan hita, apalagi anggo misalnya dipupuki dengan pupuk-pupuk kimia, maka tanah itu akan semakin rusak. Jadi ya biarkan dia istirahat, pada tahun ke-8 nantinya kembali lagi dikerjakan seperti sedia kala. Dupsiai, jujur ya, kami juga merasa agak kewalahan. Apa hubungannya ini? Bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak kelas kecil atau balita? Kelas kecil matene. Agak bingung doh manami, tapi holi mungkin bisa kita dapat di dalam diskusi kita. Yang pertama, kami angkat bahwa ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada Israel, itu berarti Israel harus melakukan. Jadi hal seperti itu yang kami angkat. Ketika orang tua, kakak, abang memberikan perintah atau nasihat kepada anak-anak kita kelas kecil, harus didengarkan. Jadi ada siakat kami mematuhi perkataan orang tua, kakak, dan abang. Sebab pada dasarnya orang tua, kakak, dan abang pasti selalu mengatakan perkataan yang bisa membangun, bisa menuntun kehidupan anak-anak kecil kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Baru yang kedua, ternyata ada saatnya untuk bermain, ada saatnya makan, ada saatnya tidur atau istirahat. Jadi jolma pe istirahat do, Tuhan pe istirahat do, jolma pe istirahat, do itu tanah juga istirahat,
Jadi kita anak-anak kita juga harus kita ajari untuk memiliki keseimbangan. Kapan bermain, kapan makan, kapan istirahat. Jadi ase boy itu tuntene. Baru yang ketiga, ikut memelihara tanaman yang ada di rumah juga kalau ada peliharaan. Jadi mungkin ang gua dong bunga ni mama ni rumah. Nah, itu bisa menjadi satu contoh bahwa tanam-tanaman itu juga harus kita rawat, tanahnya juga harus dikasih pupuk supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik. Juga karena hidup kita dekat dengan alam, alam tidak terlepas dari misalnya ada peliharaan ayam, kucing atau anjing, ya misalnya itu pun juga harus kita rawat. Jadi sebutkan kami kan agak kewalahan dua nami menghubung konteks tapi on mana boy akat kanami mungkin diskusi taholi boy semakin diperdalam hita ya. Ya, lanjut mahita lobby tanggal 20 lalu tene. Lanjut. Ya, oke, biar sekali diskusi ya. Ya, jadi Yehezkel 36 ayat 25 sampai 32. Yehezkel 36 ayat 25 sampai 32. Ya. Kembali kita responsori yang membaca. Saya membaca ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ya, 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ya, 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. 31. Dan kamu dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Iya, 32. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Ya. Iya, Yehezkel. Oke. Jadi ini judulnya, tema kita adalah pemulihan tanah. Ya, pemulihan tanah. Jadi ini masih tetap berkaitan dengan tanggal 21 ya, tentang tanah. Ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babel, mereka kehilangan semangat hidup karena sudah menjadi budak bagi bangsa Babel. Dan status mereka sebagai umat pilihan Tuhan seolah-olah tidak berlaku lagi. Mereka sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bahkan mereka berpikir Tuhan sudah meninggalkan mereka dan tidak peduli lagi kepada mereka. Bahkan hidup mereka akan berakhir di Babel. Nah, itulah nasib budak, nasib bangsa Israel yang menjadi budak di Babel. Saat seperti itulah Yehezkel dipanggil Tuhan untuk menghibur
dan menyampaikan nubuat dari Tuhan, bahwa Tuhan akan membangkitkan harapan dan masa depan Israel. Tuhan akan membawa mereka keluar dari Babel dan mengadakan pemulihan bagi Israel. Jadi pemulihan yang akan dilakukan Tuhan ada dua jenis melalui teks kita ya. Pemulihan yang pertama ini adalah Israel menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Israel menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Jadi ini boleh kita baca di ayat 25 sampai dengan 28, ayat 31 sampai 32 ya. Bukan berarti menjadi manusia baru berarti Israel memiliki tubuh yang baru. Tetapi tubuh mereka tetap sebagaimana adanya. Tapi yang berubah adalah pola kata, cara mereka berbicara, pola pikir, dan pola tindakan mengalami perubahan. Itu yang disebut manusia baru. Jadi bukan tubuhnya baru, ya si birong kinan gabe si putih, halo, tinggi hinan gabe pondok, pondok hinan gabe tinggi, langsung naik. Akulani tetap, tubuhnya tetap, tapi yang berubah adalah cara mereka berbicara, apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan, pola pikirnya, dan cara mereka bertindak. Itu yang mengalami perubahan. Jadi perubahan itu terlihat dari apa yang keluar dari dalam diri mereka. Dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi yang, kan Aidon ini kan, yang menyebabkan dosa bukan apa yang masuk dalam diri kita. Tapi apa yang keluar melalui kehidupan kita, perkataan, pikiran kita, dan tindakan kita. Jadi dari buahnya lah kita tahu pohonnya baik atau tidak. Tersunai kira-kira ya. Baru pemulihan yang kedua. Tuhan menyediakan dan menyiapkan tempat tinggal serta makanan bagi mereka. Jadi yang menjadi kebutuhan paling primer bagi setiap orang adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menjadi jajahan di negeri lain, tentu kebutuhan ini bukanlah hal yang gampang untuk diperoleh. Ya, bukan hal yang gampang. Jadi kita mengatakan tadi kebutuhan paling primer adalah makanan, pakaian, tempat tinggal. Tapi ketika kita menjadi jajahan di negeri orang, ini adalah hal yang sulit untuk mendapatkan itu. Untuk itulah Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke tempat di mana mereka bisa hidup tenang. Israel yang tadi sudah menjadi budak, jajahan, Tuhan berjanji akan membawa mereka ke tempat di mana mereka bisa hidup tenang dan damai, yaitu di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Tidak hanya sampai di situ. Tuhan berjanji akan menyediakan makanan bagi mereka. Sehingga mereka tidak lagi kelaparan. Seperti ayat 29 sampai 30. Ya. Mereka tidak lagi kelaparan. Mereka tidak akan kekurangan makanan. Tuhan juga akan memberkati tanah tempat mereka bekerja. Sehingga apa yang mereka tanam dan benih yang mereka tabur juga diberkati Tuhan, sehingga hasil tuaian mereka akan berlimpah. Inilah pemulihan. Pemulihan yang akan diberikan oleh Tuhan ketika Israel nantinya sudah kembali ke tanah Kanaan. Sudah kembali ke tanah Kanaan. Kalau di dalam teks ini kan mereka masih di tanah Babel, sebagai jajahan orang Babel, budak orang Babel. Jadi untuk bisa memiliki hal yang disebutkan di teks ini, di daerah jajahan, ya masih sangat sulit. Tapi karena mereka sudah hilang semangat, hilang pengharapan, pikiran mereka Tuhan tidak, mereka berpikir Tuhan tidak memperhatikan mereka, tidak peduli lagi, sehingga Tuhan memberikan penguatan. Bahwa nanti ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Babel, Tuhan akan mengantar mereka ke tanah Kanaan, maka pemulihan inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka. Yang pertama, Israel akan menjadi manusia baru di dalam Tuhan, dan yang kedua,
Tuhan menyiapkan segala kebutuhan mereka. Tanah yang mereka pijak, tanah yang mereka kelola, usahakan, akan memberi buah yang terbaik bagi mereka. Itulah pemulihan itu. Sehingga Israel tidak hidup berkekurangan. Tidak akan mengalami kelaparan. Ya. Jadi tentunya hal seperti itu juga yang selalu diberikan Tuhan kepada kita, pemulihan. Jadi pemulihan hati dari hari ke hari juga dituntut oleh Tuhan, dan harus kita yakini bahwa Tuhan mempersiapkan segala kebutuhan kita. Ya, bagaimana cara Tuhan memberikan segala kebutuhan kita? Ya, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Kalau misalnya anak-anak kita, berarti Tuhan memberkati pekerjaan orang tuanya. Melalui berkat pekerjaan dari orang tuanya, melalui itulah tercukupi kebutuhan anak-anak kita. Baru kelas kecil, ya Tuhan ingin supaya adik-adik juga merasakan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini tugas kita ini sebenarnya. Bagaimana supaya adik-adik kelas kecil bisa merasakan bahwa ada Tuhan di sekitar mereka. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya itu bersikap dan melakukan kehendak Tuhan di hadapan adik-adik kita. Jadi tentunya ini menjadi tugas yang berat juga bagi kita. Yang kedua, Tuhan mempersiapkan apa yang dibutuhkan, apa yang kita butuhkan. Jadi kita juga harus menanamkan suatu keyakinan kepada adik-adik kelas kecil supaya mereka punya pemikiran bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Ya, bukan berarti karena Tuhan sudah mempersiapkan sehingga ya mereka berpikir enak-enak saja, tidak. Tapi Tuhan mempersiapkan adalah melalui tangan-tangan orang tua, kakak, abang. Tuhan memberkati, maka terpenuhilah kebutuhannya. Yang ketiga, tanah tempat kita berpijak adalah pemberian Tuhan, sehingga kita harus ikut menjaganya. Tentu ya nahado mengajarkan hubani adik-adik kelas kecil bahwa tanah itu harus dipelihara. Tanah itu harus dirawat. Tanah bukan berarti harus yang luas, bukan berarti harus yang luas yang ini, tapi pori adong pepe karangan ilobe rumah atau pot bunga pakon nalegan itu adalah satu contoh kecil. Ya, jadi kita mengajari mereka untuk menghargai pemberian Tuhan tanah dan apapun itu dari hal-hal yang kecil. Sehingga terbiasa dengan hal-hal yang kecil, mereka juga akan terbiasa dengan hal-hal yang besar. Jadi Aymara pengantar dason, pengantar pembuka diskusi, arapuhurhu iperdalam kita melalui diskusi kita. Terima kasih Mak. Yonduskon hanami Ma hubani MC Tanukanai. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Amin. Kakak Abang, kita masuk ke diskusi kita. Mungkin ada yang dari di antara kakak abang yang punya sesuatu untuk di-share atau punya pertanyaan-pertanyaan, silakan diberikan waktu dan kesempatan. Mengulas tentang firman Tuhan yang ada di 21 Agustus itu, yang dimana kita tahu ada di titah itu seperti ada yang mengatakan dalam titah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu kita di dalam perjanjian lama itu kita menguduskan dan untuk di hari Sabat semua waktu pada zaman perjanjian lama orang Israel semua melakukan perhentian dalam bekerja, tidak melakukan pekerjaan di hari Sabat. Dan setelah membaca firman Tuhan ini, ternyata tidak hanya hari Sabat itu yang hari perhentian, tapi ternyata dalam tahun juga, tahun ke-7 itu, di mana di situ tanah juga harus istirahat, dan di situ orang yang pada saat itu kan bercocok tanam, menanam anggur, menanam gandum,
Sementara ada yang pas di tahun ke-7 itu ada yang mereka tanam dan mereka membiarkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki tanah untuk digarap dan mereka boleh menikmati hasilnya untuk berbagi. Yang luar biasa yang baru saya tahu lebih dekat hari ini, yang saya tahu tadinya baru cuman yang saya pernah tahu, yang saya dengar, yang saya tahu selama ini yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu adalah hari perhentian, tetapi ternyata dalam tahun juga luar biasa sekali. Nah, mungkin kakak abang ada yang mau disampaikan atau ada yang mau di-share, ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan, silakan. Aku boleh Kak nanya? Boleh Kak, dengan kakak siapa? Kak Desi Kak. Desi. Ya, silakan Kak Desi. Ya, ini pertanyaan sih Nang Elfrida, topik yang buat tanggal 21 Agustus. Ini topiknya agak susah dikaitkan dengan temanya ya. Apa namanya? Istirahat buat tanah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dengar dari pemaparannya Inang Elfrida tuh sebenarnya cukup kaya ya yang bisa dibagikan dari firman Tuhan ini, nggak hanya sekedar tanah gitu ya. Nah, aku mau nanya, Inang, aku tertarik tadi yang disampaikan di dalam di dalam slide-nya Inang. Kan jadi kan mereka itu kan mengistirahatkan tanah tidak hanya di hari yang ke-7 tapi juga di tahun ke-7 ya. Iya. Dan jika ada tanaman-tanaman yang tumbuh pada saat masa istirahat tersebut, itu harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang miskin. Nah, kebayangnya boleh nggak sih dikaitkan bahwa kan hari Sabat itu kan identik dengan istirahat gitu ya, istirahat tidak bekerja gitu ya. Boleh tidak kita kaitkan juga, dari pemaparan tadi kita boleh bilang ke anak-anak ini bahwa selain artinya bahwa di hari Sabat ini kita nggak bekerja, kita mungkin gereja, tapi kita juga bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin nggak sih dikaitkan seperti itu? Iya. Itu boleh? Boleh. Sorry, saya nge-lag ya? Ya. Aku nge-lag ya videonya? Enggak, Kak, enggak. Enggak ya? Oke. Itu berarti boleh dikaitkan seperti itu ya? Inang, boleh. Ya. Boleh ya. Nah, terus yang kedua, Inang, ini tuh ini kan terjadi kan pada saat konteksnya bangsa Israel ya. Bangsa Israel pada saat itu tuh memang dia tuh ada 4 musim ya kalau nggak salah ya. 4 musim. Nah, sementara kalau kita kaitkan di Indonesia tuh, itu kan cuma ada 2 musim ya, musim panas sama musim kemarau ya. Kemarau. Nah, kalau di Israel atau di negara-negara yang 4 musim tuh memang terlihat jelas tuh memang pada musim tertentu memang tanah itu istirahat gitu ya. Sementara kalau di negara dengan 2 musim Indonesia sepertinya nggak ada istirahatnya tanahnya. Bener nggak sih pemahamanku? Nah, itu kan boleh nggak sih bahwa kita jelaskan bahwa ya itu konteksnya memang dia 4 musim gitu ya. Sementara nge-lag, Kak. Tadi sih nge-lag. Ya, nge-lag, Kak. Putus. Indonesia dengan aku takutnya khawatirnya bahwa ini ada perbedaan konteks gitu ya. Konteks saat itu dia 4 musim, sementara di sini 2 musim. Nah, kalau misalnya ada anak yang bertanya kan aku ngajar kelas 5-6 ya. Pasti mereka mungkin agak susah untuk menerima ya tanah diistirahatkan setahun tuh gimana gitu ya. Dan kalau aku lihat kayak kalau di kampung tuh kalau aku ke kampung kayaknya nggak ada yang sampai mengistirahatkan tanahnya lama ya. Kira-kira gimana Nang? Boleh nggak ya kalau aku bandingkan seperti itu? Itu aja sih dari aku pertanyaannya.
Langsung dijawab, Inang, atau ingin ada yang bertanya lagi? Boleh dijawab ya? Ya. Oke. Iya, jadi dari Kak Desi tadi, ya, memang Sabat itu identik dengan istirahat, ya, istirahat. Kalau orang Yahudi itu sampai saat inilah ya, sampai saat ini. Sebenarnya Sabat bagi mereka kan, kalau bagi kita kita istirahat hari Minggu, mereka kan hari Sabtu ya, Sabtu. Jadi mulai hari Jumat jam 6 sore, hari Jumat jam 6 sore, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Sebab hari Jumat jam 6 sore itu mereka sudah beribadah di tembok ratapan. Dan pulang beribadah, mereka tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah, jadi tidak ada yang ke ladang atau masak pun tidak, karena hari Jumat pagi sampai siang itu sudah dipersiapkan. Ya, jadi memang betul-betul istirahat. Jadi kata Kak Desi tadi, tahun ke-7 itu adalah bagi tanah, tahun untuk istirahat, dan sekaligus juga tahun untuk berbagi. Jadi menarik memang ya tradisi Israel, tradisi orang Israel ini. Menarik betul. Nah, yang menjadi persoalan adalah bisakah, nah kan ini, bisakah hal seperti ini kita terapkan? Langan ungku mahita na mempen na sunod tini. Alo, lang kubo to ata Bapak sinurat jumanyai tahun papituhon istirahat kon do. Alo, apa jeruk apa? Ya, itu kan apa tanaman permanen ini, Nang. Jadi nggak ada istirahatnya, terus non-stop. Terus ya. Iya, memang pada dasarnya kita tidak memakai prinsip seperti orang Israel ini. Pada dasarnya lang. Tapi por ini dong pina membensonai silakan saja kan itu kan. Por ini adong na marhasir siron bersedia untuk melakukan hal itu, mungkin maru sudah Tuhan. Cuman ya hitape halani Israel bani perjanjian lama ya memang mereka diaturkan seperti itu, harus. Tapi yang go hita kan langdong pala iha tahun hita harus untuk mengistirahatkan tanah bani tahun ke-7 dan hasilnya itu berikan kepada orang miskin. Mungkin cara untuk mengurupi halak nalegan tidak dengan seperti itu, lang dengan 1 tahun hasil tanamanku bama ai langsung naik, tapi banyak cara boy kita buat untuk membantu orang yang miskin dan orang yang susah. Tapi pada dasarnya koripe lang istirahat kon tanah. Tapi pada dasarnya tanah itu harus dipelihara dan dilestarikan. Ayo tene, dipelihara dan dilestarikan. Halani ngosongon kita kan tanah terus doai. Terus. Malahan kalau kita ingat prinsip tahun Jobel itu, tahun Jobel ya, tahun kemenangan itu, purini au membeli tanahmu. Misalnya ini kan Aima, saya pernah membeli tanahnya seseorang misalnya. Ya, atau saya pernah membeli tanahnya Kak Desi. Oke, saya beli dengan harga yang kita sudah sepakati. Nah, saya pakailah tanah ini, tetapi pada tahun ke-50, nah kan ini, pada tahun ke-50, tanah yang sudah saya beli ini harus kembali kepada si pemilik. Harus kembali kepada si pemilik. Langbe bagi akuai. Itu tahun Jobel, tahun kelepasan, tahun kemenangan. Jadi budak pesonaido, budak nadong irumahku, pembantu nadong irumahku, halani biasanya kan orang Yahudi itu, orang Israel punya budak itu karena dibeli ini. Jadi pada tahun Jobel itu semuanya harus kembali kepada asalnya. Langbe budakku ya, langbe husobuti ya pembantuku, jabolonku, tapi dia sudah kembali kepada status semula. Sonaha au sonaima iya, tahun Jobel. Nah, jadi 40 tahun do boy dipakai. Tahun ke-50 dia sudah kembali normal. Tanah naongka huboli hubamupe, saya harus kembalikan
kepada Ham. Nah, jadi itu mah tradisi di Israel. Nah, kan gitu. Tapi yang gue hita kalang, yang gue mahu boli bagi aku mai seumur hidupku. Nah, itu juga. Nah, jadi artinya ijai tidak kita bahwa pada dasarnya ondo hasa, mari kita ingat bahwa tanah itu juga ada masa capeknya. Akan ada hasa. Ada undo masa luzanitano. Tanah pe perlu do istirahat pon. Itu sebenarnya yang pertama tene. Songon hita jolma dong do lozata tanah pesonaido. Tanah pesonaido. Kusiai memang pada hari Sabat bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Dengan menguduskan hari Sabat kita tidak melakukan apa-apa, tapi sobut nokan, mari kita pakai hari Sabat itu untuk melakukan banyak kegiatan yang bisa membuat iman kita semakin bertumbuh dan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu sebenarnya makna dari Sabat, menguduskan hari Sabat. Anggota hari Minggu. Hari Minggu bukan berarti kita langboi makurjahon nagiaha. Boido, tapi usaha kita mah yang kita lakukan pada hari Minggu itu adalah hal-hal na boy membain hita imanta semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Atau soal ini Kak Desi Nokanai bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Aima hal-hal nama dear mak. Ini anggori Senin sampai Sabtu, masari na perlu bani tanohon, hari ke-7. Mari kita lakukan banyak-banyak hal, na boy membain kita semakin bermanfaat. Bagi dunia sekitar, anjaha semakin membuat iman kita bertumbuh dan berakar di dalam. Ay mana boy tanggapan nami? Tak dong kita apa yang memberi masukan, Benasyam. Oke, makasih Inang. Ya, boleh. Ya, boleh siapa yang? Ya. Riri nih dari Cikoko, Kak Natali. Soalnya pakai HP Kak, jadi nggak kelihatan. Oh iya. Kebetulan minggu lalu saya ngajar kelas remaja. Temanya juga masih tentang tanah, kerusakan tanah. Nah, waktu itu bahan sermon dari pendeta etika, di situ juga saya dapat pengertian yang baru gitu ya, bahwa manusia itu namanya kan Adam gitu ya, itu diciptakan dari debu tanah, ya kan ya, yang bahasa Ibraninya adalah Adamah, ya kan ya. Jadi manusia itu diciptakan dari Adamah, kemudian dia diberi nama Adam untuk mengingatkan bahwa manusia itu adalah tanah, gitu ya, debu tanah. Nah, kemarin saya juga ngajar di kelas remaja, saya bilang seperti ini, bahwa ketika tanah itu diciptakan, Tuhan itu memberikan suatu kekuatan di dalamnya untuk menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala pohon buah-buahan gitu ya, dan menghasilkan buah yang berbiji dan sebagainya gitu ya. Jadi ada suatu potensi dalam tanah untuk yang diletakkan oleh Tuhan untuk menumbuhkan gitu ya, melahirkan yaitu tadi tumbuh-tumbuhan berbiji dan segala macam. Nah, kemudian makanya makanya ketika hari kebetulan saya juga bikin puisi gitu ya, dan saya bacakan di kelas remaja. Jadi berdasarkan perenungan itu saya buat puisi. Makanya kemudian kalau Tuhan saja yang sudah bekerja selama 6 hari, kemudian dia beristirahat gitu ya pada hari Sabat, ini Tuhan loh, penciptanya loh, ya kan ya. Saya mengajak anak remaja itu untuk bahwa tanah itu berdialog dengan Adam gitu, karena ada linknya gitu ya. Ini tanah, ini ada debu tanah gitu ya. Tanah dengan Adam kan sama-sama tanah gitu, karakteristiknya gitu. Karakteristik Adam itu adalah tanah gitu. Jadi saya mengajak anak itu untuk berdialog. Saya giring anak itu seolah-olah tanah itu berdialog dengan Adam. Adam, kalau pencipta kita saja setelah dia bekerja itu aja istirahat gitu ya, masa sih kita yang diciptakan tidak beristirahat gitu. Nah, masa sih di dalam tanah itu ada kekuatan, berarti di dalam engkau juga ada kekuatan itu, dan kekuatan itu adalah sebenarnya dari Tuhan Allah.
Makanya jangan dirusak, makanya jangan di ini, dan kita harus masuk masa perhentian. Saya juga nggak tahu ya waktu ngarang puisi itu kok bisa ngeling yang nats yang sekarang gitu loh, yang masuk dalam Sabat. Nah, itu sih mungkin ininya Kak ya tadi yang bertanya ya Kak Desi atau apa masuk ke situ. Dan pada tahun yang ke-6 nanti aku nanti aku share. Pada tahun ada 3 lembar. Ada 3 lembar. Nggak kelihatan. Jadi nah kemudian pada tahun ke-7 memang tanah itu beristirahat, dan tahun ke-6 itu Tuhan memberikan hasilnya itu untuk 3 tahun. Jadi dimakan untuk tahun 6, dimakan untuk tahun ke-7, dan dimakan untuk tahun ke-8. Karena kan tahun ke-7 mereka baru mulai menanam gitu ya. Jadi udah dikasih makan duluan nih, udah dikasih deposit sama Tuhan. Jadi 3 itu ayat 21 kalau nggak salah. Imamat yang tadi kita baca ayat yang ke-21. Saya rasa sih itu aja, mungkin ada hubungannya gitu loh. Yang Adam dengan Adamah, gitu aja sih. Terima kasih banyak. Amin. Oke, terima kasih Kak Riri. Apakah akan ditanggapi Nang Pendeta? Enggak, itu tambahan itu tadi, masukan. Mantap. Oke. Ya. Ada lagi? Silakan Kakak, Abang yang melayani selain tanggal berapa tadi? Tanggal 21, tanggal 28 juga boleh, supaya dibahas lagi, diperdalam lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan, silakan. Silakan Kak, Bang. Boleh Kak. Ya silakan Kak Lisbeth. Ya, untuk tanggal 21 tadi kan kalau kita lihat dari temanya melestarikan tanah, tahun Sabat bagi tanah kita. Untuk kelas kecil mungkin ya, hanya intinya saja mungkin yang pendeta, bolehkah Kak kita tekankan begini untuk kelas kecil, bahwa Tuhan itu menciptakan, Tuhan adalah pemilik, Tuhan yang menciptakan tanah, Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya, sehingga sebagai anak Tuhan kita harus wajib melestarikan, menjaga tanah kita gitu, menjaga lingkungan kita lah, tanah yang ada, karena sama seperti Kak Riri tadi dari minggu yang lalu kan tentang tanah juga ya, tanah menghasilkan gitu kan. Karena tanah itu kalau kita tidak jaga, nanti bisa tanah itu juga marah, tidak akan memberikan hasil buat kita. Kita tanaman tidak tumbuh gitu kan. Nanti adik-adik makan dari mana? Sementara kita makan sayur bisa tumbuh subur karena tanah kita subur. Jadi mungkin kita tekankan ke mereka, jangan buang sampah sembarangan, bisa juga kan Kak. Jangan habis makan permen, ayo dibuang sampah, jangan dibiarin aja berserakan. Mungkin masukan aja, apakah bisa diarahkan ke sana yang pendeta? Boleh. Ya, mantap. Halo. Tidak buang sampah sembarangan, itu juga memelihara tanahnya itu kan. Malahan ya saat ini sedang giat-giatnya itu untuk mengembangkan pupuk organik ya. Organik yang dari tumbuh-tumbuhan dikumpulkan, atau ada juga itu keluarga-keluarga yang sampah-sampah di rumahnya pun itu dipisah. Ya, sampah dipisah di rumahnya, ada 2 tempat
tempat sampahnya, ini tempat sampah plastik atau apa, yang ini tempat sampah sayur-sayuran atau yang bisa menjadi pupuk ya. Jadi ya naik menamik kita, itu. Dengan cara seperti itu juga kita sudah melestarikan tanah kan. Ya, mantap masukannya untuk kelas kecil. Mantap. Terima kasih. Ada lagi? Ini untuk yang tanggal 28 udah bisa dibahas atau masih tanggal 21 ya? Bisa Kak, bisa. Aku mau nanya yang tanggal 28. Kan tadi pemulihannya ada 2 yaitu Inang Pendeta. Nah, kalau yang jadi manusia baru itu mungkin saya bisa terapkan, ini buat anak kelas kecil ya. Kalau jadi kayak manusia baru itu yang berubah itu perkataan, tindakan, pikiran, itu tadi ya. Mungkin saya bisa terapkan ke anak-anak, misalnya perkataan yang kita tadinya jelek, kita rubah menjadi yang bagus gitu kan. Sehingga ada perubahan gitu, ada menjadi manusia yang lebih baru lagi. Cuman kalau ke tanah, kalau dikaitkan ke alam gitu ya, kira-kira seperti apa gitu yang harus saya kaitkan gitu ke alam ini, perubahan apa misalnya, apakah kita tadinya saya pikir apa misalnya dia yang nggak pernah bantu mamanya nyiram bunga kah, atau kita bilang sudah mulailah bisa mencintai alam dengan menyiram bunga sehingga bunga itu akan menjadi tumbuh begitu ya. Apakah seperti itu bisa kita terapkan ke mereka untuk anak-anak kelas kecil gitu? Atau ada lagi yang lebih dalam gitu? Itu Pak Inang Pendeta. Terus yang pemulihan keduanya kan tadi dikatakan Tuhan itu akan berikan kita tempat yang tenang, yang damai gitu ya. Diberikan tanah yang menghasilkan gitu. Nah, itu juga bagaimana ya menerapkannya ke anak-anak kecil gitu? Dikaitkan dengan alam ini gitu. Itu sih Pak Inang Pendeta pertanyaan saya. Terima kasih Kak Sinta. Sama-sama. Silakan Yang Pendeta. Iya, kembali Tene, manarau isa kita mengajar kelas kecil tanggal 20 lalu, baik, bantu nasyam. Karena aku juga. Iya. Tapi satu tadi yang menarik ya dari Inang Cynthia Sinaga, bahwa mengajari anak-anak itu untuk mencintai alam. Tentunya alam misalnya kalau kita tidak bisa membawa mereka keluar, berarti ya yang ada di sekitar kita lah, kan Naima, yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya di sekitar rumah kita ada tanaman, ada bunga, tentu ya kita mengajari mereka untuk mencintai hal-hal yang kecil dulu. Karena itu hal-hal yang kecil dulu. Soalnya sebutkan Amino kan, misalnya ada tanam-tanaman di samping rumah kita. Apakah itu bunga, apakah HPIG, tentu kita bisa mengarahkan mereka untuk mencintai alam dari hal-hal yang kecil. Jadi bagus juga seperti yang disebutkan Inang Cynthia tadi, ya mengajari mereka untuk menyiram bunga, atau pagi kah itu, sore kah itu, tapi yang pasti mereka sudah ikut ambil bagian. Mereka sih ikut ambil bagian di dalam menjaga, melestarikan alam, walaupun alam yang dimaksud itu adalah yang dekat dengan rumahnya, di pekarangan rumahnya. Menarik Maitene. Tentu kan kita mendidik anak-anak kecil dari hal-hal yang kecil, kan Naido, dari hal-hal yang kecil. Kita aja orang yang sudah dewasa, belum tentu hal-hal yang kita anggap kecil di sekitar rumah kita bisa kita pelihara, bisa kita rawat dengan baik. Masih dong bunga ni sada inang sampai melus ipot bunga ni melus alaniaha lang dong waktu ni maniram bulusan lang palaisuan akan naido. Tapi kalau kita tanam berarti kita harus bertanggung jawab untuk merawat, menumbuhkan dia dan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, baru yang kedua memang ketika Tuhan memberi pengharapan kepada Israel yang sedang di Babel. Mereka di Babel adalah sebagai budak, tentunya ketenangan hidupnya berkurang, tidak ada damai sejahtera, dan Tuhan berjanji
akan memberikan tempat yang bisa membuat mereka aman, damai, dan sejahtera. Tapi itu kan nanti. Sebab Israel berada di Babel menjadi budak itu 70 tahun. Berarti itu memberikan semangat bagi mereka waktu mereka menjadi budak. Bahwa suatu saat nanti, kita tidak tahu kapan ini, mengikut konteks Tuhan akan memberikan kepada mereka tempat yang aman, damai, dan sejahtera. Itu di tanah Kanaan. Nah, pertanyaan dari Inang Cynthia tadi, untuk anak-anak, tempat yang aman, damai, dan sejahtera ini, di manakah ini diibaratkan? Yang pertama, saya ingin mengatakan ini adalah di rumah. Di rumah. Artinya, nahado carata. Bagaimana cara dan usaha kita supaya anak-anak kita merasa nyaman, aman, dan damai berada di rumah. Karena rumah itu adalah yang pertama bagi anak-anak. Jadi, kan pohon hitam, misalnya nih kan, keberangkatan kita kemanapun dari rumah. Kalau kita berangkat dari rumah dengan aman, damai, ya berarti keluar juga kita akan merasa aman dan damai. Jadi, kita mengajari bagaimana supaya anak-anak kita itu merasa aman, damai di rumah. Rumah inilah, rumah kita lah tempat yang aman, damai bagi mereka. Anggodoma ia tahun rumahku, istanaku. Wah, mantap ai. Mahebatai. Rumahku, istanaku, mahebatai. Tapi yang kudu kahandu yai darat aseulangan di rumah, tapi kecuali kalau dia bekerja ya. Tapi orang kan untuk anak-anak kelas kecil. Betahan mah iya i rumah daripada i rumah ni halak. Tapi boy doang gua anak-anak dah. Betahan i rumah ni halak kalan izai bahat guro-guro. Lalu di rumah orang lain banyak mainan, dia betah di situ. Nah, artinya lang lepas malu bea itu nih. Tapi tugas ta adalah bagaimana supaya anak-anak kita dimulai dari kecil dia merasa rumah kita itu adalah tempat yang aman, damai bagi dia. Anggodong masonai berarti kita merasakan rumah kita adalah tempat yang aman, damai bagi kita. Jadi Israel pesonai do, Israel tempat yang aman, damai bagi kalian adalah tanah kalian. Tanah kalian itu adalah tanah Kanaan. Nah, ini tanah Kanaan. Jadi dimanapun kita tinggal, ijape hita Marianan, itulah tempat yang aman, damai bagi kita. Jadi lang boy atau honon, aulang aman ni John, halani dumay rumahku, tapi ijay rumahku maningon maboy hu hatahon, ijay yanan nagok aman, damai aku. Nah, naima kira-kira, ayo tambahin na siyam. Isa na mengajar kelas kecil tanggal 20 lalu. Sedikit, Inang Pendeta. Ayo, baik. Mantap. Ya, mungkin ini dari kakak. Iya, ini Kak Reni. Pemulihan tanah ya, yang Pendeta. Ya mungkin sharing aja bahwa pemulihan tanah bisa dikaitkan dengan pemulihan hati juga. Nah, kalau pemulihan tanah diharapkan Tuhan bagaimana cara kita merawat tanah supaya subur. Nah, kalau udah subur berarti berbuah, menghasilkan yang baik. Nah, aima itekan hon di dalam pemulihan tanah. Jadi kalau dikaitkan dengan pemulihan hati, bagaimana kita merubah hati kita ya supaya ya menciptakan damai sejahtera di teman-teman kita, di lingkungan kita, sehingga teman-teman kita itu merasakan sukacita kalau kita ada di situ gitu. Jangan sampai kalau kita datang orang lain merasa risih karena perilaku atau hati kita yang tidak diubah gitu. Itu mungkin yang bisa saya apakan Pendeta. Jadi intinya berarti pemulihan tanah ini bisa dikaitkan dengan pemulihan hati. Kita bisa ya menata hati kita untuk kita bisa merasakan orang lain merasakan sukacita kalau kita ada. Apa cocok ya? Ya, mantap. Udah, bentar ya.
Ya, bentar. Terima kasih Kak Apreni. Nah, seperti yang Kak Apreni bilang, untuk memperbaiki itu seperti memperbaiki tanah. Kalau tak soal tanah itu menurut pengalaman yang pernah saya lihat karena orang tua saya sebagai petani, kalau dulu kalau tanahnya sudah kurang subur, jadi bapak itu tidak memang membiarkan lahan itu ditumbuhi dengan rumput-rumput liar sampai tinggi, sehingga tanah itu nanti kalau udah banyak pohon-pohon tinggi atau apa, nanti suatu saat dia tebas kembali, itu tanahnya kembali subur. Itu yang dilakukan bapak saya waktu itu ya. Kalau untuk pemulihan hati seperti yang Kak Afrini tadi katakan, berarti kita itu harus merubah dari sifat kita yang lama dan menjadi sedikit demi sedikit lah, tidak gampang kan kalau untuk merubah, untuk mengajarkan kepada anak-anak, kita juga mengajarkan supaya ya sedikit demi sedikit, mungkin dari awalnya yang suka berkata yang tidak sopan, nah, harus lebih sopan, pelan-pelan, yang tadinya berkata-kata yang tidak baik, pelan-pelan menjadi baik, dan semakin hari semakin diperbaiki karena firman Tuhan itu merubah kita sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Saat ini pun kita yang sebagai yang sudah dewasa ini pun kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Itu kalau menurut saya. Amin. Ya. Ada lagi? Amin. Kalau tidak ada, kita akan akhiri diskusi kita malam ini. Apakah langsung tugas-tugas apa ditutup dulu ya, Bang? Tutup aja loh. Tutup dulu ya, Bang. Oke. Ya. Untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, kita menyanyikan satu lagu yang berkaitan dengan diskusi kita malam hari ini. Ada di Kidung Jemaat nomor 337, yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ya, mari kita bernyanyikan. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air ada cukup, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Ya, untuk menutup PA kita pada malam hari ini, diserahkan kepada Inang Pendeta untuk menutup kita dalam diskusi malam ini. Silakan Inang Pendeta. Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu yang akan kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu remaja pada tanggal 21 Agustus dan 28 Agustus.
Kami percaya melalui sermon kami malam ini, Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk menjadi pemberita firman-Mu di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu dan remaja. Berkati Tuhan kami semua